Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau saat Yuya dan yang lainnya itu sedang liburan di pantai, mereka itu gak sengaja ketemu sama Evil Beast yang disumpun sama Yukine sewaktu di klub penelitian gaib. Alhasil, Yuya pun harus menghadapi sang Evil Beast itu. Untungnya, si Yuya itu dibantu sama gadis kuil yang entah dari mana asalnya. Tapi si gadis kuil ini nggak beban kayak Sakura teman-teman. Si gadis kuil ini punya kemampuan untuk memusnahkan Evil Beast itu dengan sebuah jimat. Pada akhirnya si Yuya dan sang gadis kuil pun berhasil memusnahkan Evil Beast itu, walau mereka itu harus berjuang dengan susah payah. Namun si gadis kuil ini sudah curiga sama Yuya nih. Pasalnya dia itu ngelihat Yuya bisa menendang Evil Beast dengan sangat mudah, padahal Yuya itu cuma manusia biasa. Jadi setelah memindahkan teman-temannya yang pingsan ke dalam kuil, si Yuya itu terus diinterogasi buat ngasih tahu tentang kekuatan yang dia miliki kepada sang gadis kuil. Tapi tentu aja babang kita Yuya ini nggak bisa ngasih tahu gitu aja. Karena kalau dia ngasih tahu pastinya rahasia tentang isekai itu bisa terbongkar teman-teman. Namun di sisi lain, Yuya juga mikir nih, kalau dari mana datangnya Evil Beast itu ya? Padahal kalau dia datang dari gerbang isekai milik Yuya, si Evil Beast itu harus tembus barrier yang ada di rumah Sage terlebih dahulu. Dan hal itu sangatlah mustahil dilakukan. Nah, walaupun si Evil Beast itu memang berhasil menembus barriernya, dia pasti dihadang sama Knight, Akatsuki, dan Oma. Hal itu juga sangat mustahil dilakukan mengingat nih, Oma dan Knight adalah makhluk legendaris yang sangat kuat. Jadi dari mana Evil Beast ini datang ya? Yuya masih belum mengetahui jawabannya. Selagi ia memikirkan hal itu, sang gadis kuil pun kembali mendesak Yuya buat ngasih tahu sumber kekuatan dari Yuya itu loh. Tapi karena si Yuya itu terus menolak, si gadis kuil pun langsung menyerah nih. Namun nih, si gadis kuil itu juga tahu kalau dalam diri Yuya telah bersemayam kekuatan jahat. Jadi dia itu ingin mengusir kekuatan jahat itu aja dari Yuya. Kalau nggak diusir, dia takutnya kekuatan jahat itu bisa ngebuat masalah. Tentu aja baik Yuya dan Kuro pun jadi kaget dengan hal itu dong. Karena mereka nggak menyangka sang gadis itu bisa mendeteksi kehadiran Kuro dalam dirinya Yuya. Dan karena Kuro juga nggak mau dirinya dimusnahin gitu aja, jadi si Yuya pun menolak pembersihan itu. Tapi si gadis kuil pun terus memaksa sampai-sampai dia itu nelanjangin badannya Yuya. Dan katanya kalau Yuya itu telanjang, maka pembersihannya juga akan lebih gampang dilakukan. Untung aja si Kaori itu udah sadar dan langsung menghentikan perbuatan dari sang gadis. Jadi di sini si gadis kuil itu pun gak jadi membersihkan Kuro dalam dirinya Yuya. Tapi nih, baik Yuya dan gadis kuil pun gak lupa menjelaskan situasinya ke Kaori. Karena kalau gak dijelasin nantinya bakalan terjadi salah paham terus loh. Apalagi Kaori juga udah ngeliat Yuya itu telanjang sama si gadis kuil itu. Keesokan harinya, saat semua teman mereka udah sadar, Yuya dan Kaori pun berpamitan dengan sang gadis kuil. Nah, di sela perpisahan itu, sang gadis pun memberitahu kalau namanya adalah Mai Kagurasaka. Ia juga berkata kalau sepertinya mereka akan dipertemukan lagi di beberapa bagian nanti. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Pada saat itu, si Yuya pun sedang membersihkan gudang milik kakeknya yang terdapat banyak sekali artefak yang dikumpulkan kakeknya Yuya semasa hidupnya. Kebetulan, si Yuti dan Oma juga ikut masuk ke dalam gudang itu bersama Yuya. Nah, gregetnya baik Yuti dan Oma itu sama-sama terkejut ketika melihat koleksi dari peninggalan kakeknya Yuya itu. Di sini Oma pun berkata kalau kenapa Yuya itu nggak sadar betapa hebatnya peninggalan milik kakeknya ini. Oma saja bisa merasakan kalau semua barang peninggalan kakek Yuya ini memiliki kekuatan magisnya tersendiri yang tidak diketahui jenisnya oleh Oma. Mendengarkan hal itu, si Yuya pun langsung kaget dong dan langsung melihat peninggalan kakeknya itu dengan skill identifikasi. Ia pun kembali tercengang. Pasalnya setiap peninggalan milik kakeknya ini memiliki kekuatan yang bahkan tidak bisa dilihat sama skill identifikasi milik Yuya. Hampir semua barang yang ia lihat itu memiliki status yang tanda tanya. Hanya ada satu barang yang bisa ia lihat statusnya, yaitu Kakara Surgawi. Dan bentuknya itu mirip sekali dengan jimat yang dipakai sama Kagurasaka pas dia itu memusnahkan Evil Beast kemarin. Tentu aja si Yuya pun jadi curiga nih. Sebenarnya adakah hubungan di antara kakeknya itu dengan leluhur Kagurasaka? Sementara si Yuya itu melanjutkan bersih-bersihnya di gudang, si Yuti dan Oma pun terlihat bosan nih. Jadi mereka pun memutuskan untuk keluar dari gudang itu dan melakukan aktivitas mereka masing-masing.
Nah, pada saat Yuya itu masih membersihkan barang kakeknya, tiba-tiba aja si Knight pun langsung mendatangi Yuya untuk memberitahu sesuatu nih. Dan ternyata gerombolan Lexia, Owen, dan Luna itu datang untuk mengunjungi Yuya. Jadi di sini Yuya pun langsung masuk ke rumahnya yang ada di isekai, tapi pada saat Yuya mendatangi mereka, di sini gerombolan Lexia itu terlihat sangat kelelahan, terutama si Owen dan Luna yang terlihat udah kehabisan nafas banget. Sementara itu, para prajurit biasa yang dibawa sama Lexia juga nampak terluka nih. Tapi luka mereka itu nggak terlalu serius. Nah, pada saat itu, para prajurit Lexia pun saling berbicara. Kalau mereka itu nggak mungkin selamat kalau nggak ada orang yang menuntun mereka untuk datang ke sini. Dan ternyata mereka semua itu dituntun sama Master Kelinci untuk datang ke rumahnya Yuya. Jadi sewaktu Master Kelinci itu pengen datang ke rumahnya Yuya, dia itu papasan sama gerombolan Lexia sewaktu mereka masih bertarung dengan Goblin Elite di pintu masuk hutan sarang iblis besar. Dan karena Master Kelinci itu tahu mereka ingin mendatangi Yuya juga, akhirnya Master Kelinci pun membantu mereka untuk masuk ke sini. Tapi dengan syarat, kalau setiap dari mereka itu harus mengalahkan satu Goblin Elite terlebih dahulu. Maka hal itulah yang menjelaskan kenapa semua pasukan Lexia itu termasuk Owen dan Luna terlihat sangat kelelahan. Nah, di sini si Owen itu mendekati Yuya untuk hendak memberitahu Yuya tujuan mereka datang ke sini. Tapi si Lexia itu langsung nyerobot dan langsung ngomong supaya Yuya itu ikut dengan dia ke festival nasional yang diadakan sama kerajaan Regal. Tentu aja si Yuya pun langsung bingung dong, kenapa dia itu disuruh ikut sama Lexia buat ke sana. Apalagi dadakan begini. Jadi Yuya pun gak bisa langsung menyetujuinya dan ngomong kenapa dia itu harus ikut ke sana sama Lexia. Namun seperti biasanya putri kita yang satu ini gak menjelaskan apapun kepada Bapang Yuya dan malah ngomong pokoknya si Yuya itu harus ikut sama dia. Mendengarkan hal itu, Luna yang ada di depannya pun langsung ngomong nih, kalau Lexia itu harus lebih baik menjelaskan semuanya terlebih dahulu kepada Yuya. Kalau enggak ya Yuya itu nggak mungkin bisa tahu sumber masalahnya dari mana. Mendengarkan hal itu, muka Lexia pun langsung cemberut dan dengan enggan ia pun berkata kalau sebenarnya dia itu nggak sengaja ngaduin Yuya sama jagoan dari kerajaan Regal. Di sini Owen pun langsung mengambil alih percakapan dan berkata jadi si Lexia ini kejebak sama muslihat dari Raja Regal dan ia itu nggak sengaja membicarakan soal Yuya di hadapan Raja Regal. Alhasil si Raja Regal itu tertarik sama Yuya, apalagi dia juga udah tahu kalau Yuya adalah orang yang menjinakkan naga legendaris, yaitu Oma. Jadi di sini si Yuya itu harus melawan Saint Sword yang menjadi perwakilan dari kerajaan Regal dalam festival nasional yang mereka adakan. Mendengarkan hal itu, Yuya pun hanya bisa menepuk jidatnya. Nah, mungkin ini juga salahnya Yuya karena telah menjadikan Oma, padahal si Oma kan naga legendaris gitu, jadi pantas aja si Yuya itu jadi terkenal. Di sini si Lexia pun langsung nambahin nih, kalau sebenarnya dia itu cuma gak terima aja pas si Raja Regal itu ngomong kalau Yuya lebih lemah daripada Saint Sword. Jadi si Lexia pun terlanjur setuju buat ngaduin Yuya dalam festival itu sama Saint Sword. Mendengarkan hal itu, si Yuya pun hanya bisa tersenyum masam. Lagi pula dia juga masih kalah loh sama Yuti, apalagi sama Saint Sword coba. Namun nih, pas Lexia itu nyinggung soal Saint Sword, si Master Kelinci itu langsung ngomong nih, gadis kecil, apakah benar kalau ada Saint Sword di kerajaan Regal itu? Mendengarkan hal itu, si Lexia pun nampak gak terima nih pas ngedenger kalau Master Kelinci itu nyebut dia sebagai gadis kecil. Namun hal itu malah menimbulkan pertanyaan di benak Master Kelinci nih. Jadi ia pun bertanya kepada Yuya apakah Yuya itu masih belum menjelaskan semua tentang Master Kelinci kepada mereka. Di sini, Yuya pun kembali tersenyum masam dan berkata kalau dia itu sulit menjelaskannya. Tapi jika dipaksa, maka dia itu akan menjelaskannya sekarang tentang Master Kelinci kepada Lexia dan yang lainnya. Tentu aja, semua yang ada di sana pun terkejut nih kalau Master Kelinci adalah seorang Holy ataupun seorang Saints. Nah, kebetulan di sana juga udah ada Yuti. Jadi Yuya juga sekalian menjelaskan soal Yuti nih, yang merupakan mantan murid dari seorang Holy Archer atau Saints Archer ke Lexia dan yang lainnya. Dan di sini nih, Master Kelinci pun langsung melanjutkan nih. Kalau jadi nggak apa-apa kan, dia itu manggil si Lexia dengan sebutan gadis kecil sekarang. Nah, Lexia pun udah nggak bisa ngebantah lagi nih karena memang yang ada di hadapannya sekarang adalah sosok Holy ataupun sosok Saints yang dianggap sebagai legenda dongeng oleh semua manusia yang ada di isekai tersebut. Lalu di sini si Lexia juga menjelaskan kepada Master Kelinci dan Yuya nih, kalau memang kerajaan Regal itu udah dilindungi sama Saint Sword sekarang ini. Maka dari itu Saint Sword juga udah menjadi bagian dari kerajaan Regal sekarang.
Mendengarkan hal itu, Master Kelinci pun langsung berkata kepada Yuya nih, kalau Yuya itu harus menerima pertarungan dengan Saint Sword juga. Tentu aja si Yuya pun langsung bingung dong, karena nggak mungkin lah bagi dia untuk bisa ngalahin seorang Saint Sword gitu. Dan lagi pula, apa faedahnya buat ngelawan Saint Sword coba? Di sini Master Kelinci pun menjelaskan kalau dia itu hanya bisa mengajari Yuya pertarungan dengan tangan kosong, terutama dengan menggunakan tendangannya aja. Tapi nih style pertarungan dari Yuya itu jauh berbeda dengan style pertarungan dari Master Kelinci. Karena memang Yuya itu nggak hanya menggunakan tangan kosong aja, melainkan menggunakan pedang dan berbagai macam senjata lainnya. Jadi Yuya itu bisa sedikit mencuri ilmu dari Saint Sword yang memang ahli dalam menggunakan pedang. Tentu aja hal itu sangat menguntungkan bagi Yuya. Nah, namun setelah mendengarkan hal itu, si Yuya pun tetap enggan untuk melakukannya nih. Tapi karena Master Kelinci itu terus memaksanya, akhirnya Yuya pun setuju. Dan di sini Master Kelinci juga akan melatih Yuya agar nantinya si Yuya itu bisa sedikit mengimbangi pergerakan dari Saint Sword. Sementara itu di dekat hutan Ors, ada Evil Bocil dengan 2 Fallen Holy yang kini sudah menjadi budaknya. Saat itu ada juga para monster kelas S dan juga kelas A yang mengelilingi mereka. Tapi nampaknya sang Evil Bocil itu nggak gentar sama sekali. Bahkan, ia langsung mengeluarkan kabut hitam yang langsung berubah menjadi ribuan tombak, lalu membunuh semua monster yang ada di sana. Tentu aja, kedua Fallen Holy itu pun langsung keringat dingin melihat betapa kuatnya Evil Bocil ini. Walaupun kekuatan mereka akan berlipat ganda kalau melawan sang Evil Bocil, tapi mereka itu tahu kalau kekuatan mereka itu masih jauh di bawah sang Evil Bocil. Bahkan mereka itu nggak mungkin memberikan goresan sedikit pun kepada sang Evil Bocil. Namun di sini nih, si Holy Spirit itu langsung berkata, kalau si Evil Bocil ini terlalu menarik perhatian dengan membunuh semua monster yang ada di hutan Ors ini, maka keberadaan mereka itu bisa ketahuan sama Saint Sword. Nah, pas dinasehatin seperti itu, si Evil Bocil pun langsung ngamuk nih dan berkata kalau seorang budak itu nggak layak menasehati tuannya. Budak yang menasehati tuannya itu terlihat sangat menjijikan. Tapi setelah beberapa saat, Evil Bocil pun mengubah pikirannya dan berkata kalau Holy Spirit itu ada benarnya juga. Jadi dia itu tidak akan berbuat onar lagi dan akan menunggu hingga festival pada kerajaan regal ini dimulai. Baru ia akan menjalankan aksinya lagi. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Isekai The Cheat-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Igor Christopher, signing off.